Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Laura, kelas 21B, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan membahas materi sintaksis, yaitu kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Dalam hal ini, kata mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi sintaksis, dua penanda kategori sintaksis, yang ketiga perangkai dalam penyatuan bagian-bagian dari suatu sintaksis. Kata sebagian pengisi satuan sintaksis dibedakan menjadi dua macam kata, yaitu full word dan kata tugas funky word. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal mempunyai makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka, dan dapat diberikan sendiri sebagai sebuah satuan. Yang kedua, kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas tertutup, dan di dalam peraturan dia tidak dapat berdiri sendiri. Ya, yang pembahasan bagian B, frase merupakan satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non produktif atau tidak produktif lagi, artinya tidak bisa dikembangkan lagi. Frase tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Dalam sebuah kalimat, gabungan kata yang termasuk frase adalah jika gabungan kata tersebut menduduki satu fungsi subjek, predikat, pelengkap, objek, atau keterangan saja. Contohnya, rumah. Contohnya, saya subjek, pembeli predikat, rumah mewah objek. Berdasarkan hubungan antar unsur pembentuknya, frase digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama frase setara, koordinatif. Contoh, anak, istri, bapak, ibu, sawah, ladang. Contoh kedua, frase bertingkat, subordinatif. Contoh, guru matematika sangat jujur, pergi. Berdasarkan makna yang didukungnya, frase digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama frase idiomatik, kiasan. Contoh, meja hijau, pengadilan, bermuka dua, tidak berpendirian. Contoh yang kedua, frase lugas, biasa. Contoh, meja hijau, meja berwarna hijau. Bagian C, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat, yang lainnya berfungsi sebagai subjek, objek dan keterangannya mengatakan bahwa klausa adalah sebuah kalimat yang merupakan bagian daripada kalimat yang lebih besar. Klausa berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek dan predikat. Sebuah konstruksi disebut kalimat kalau kepada konstruksi itu diberikan intonasi final atau intonasi kalimat. Contohnya, konstruksi nenek mandi baru dapat disebut kalimat kalau kepadanya diberi intonasi final. Kalau belum, maka masih berstatus klausa. Tempat klausa adalah di dalam kalimat. Berdasarkan strukturnya, klausa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat.
dan karena itu mempunyai potensi untuk menjadi kalimat mayor. Contoh kedua, klausa terikat. Klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya. Klausa dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, klausa verbal, yaitu klausa yang predikatnya berupa kata atau frase verbal. Ya, contohnya, saya subjek, sudah mandi predikatif. Contoh kedua, klausa nominal, yaitu klausa yang berpredikatif. Contohnya, dia subjek, guru bahasa Indonesia predikatif. Contoh kedua, klausa ejektival, yaitu klausa yang berpredikatnya berupa kata atau frase ejektiva. Contoh, orang itu subjek, marah besar predikatif. Yang keempat, klausa adverbial, yaitu klausa yang predikatnya berupa atau frase berkategori adverbial, menerangkan kata kerja. Contohnya, anak itu subjek, bandelnya teramat sangat predikatif. Yang kelima, klausa preposisional, yaitu klausa yang berpredikatnya berupa frase berkategori preposisional. Contohnya, nenek subjek, di kamar predikatif. Contoh keenam, klausa numeral, yaitu klausa yang berpredikatnya berupa kata atau frase numerila. Contohnya, anaknya subjek, 12 orang predikatif. Bagian D, kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Beberapa pengertian kalimat ada beberapa pengertian kalimat. Yang pertama, satuan gramatikal, yaitu dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Contoh kedua, bagian ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bahwa bagian ujaran itu sudah lengkap. Yang ketiga, satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Yang keempat, arus ujaran yang berisikan kata atau kumpulan kata yang memiliki pesan atau tujuan dan diakhiri dengan intonasi final. Yang kelima, susunan kata-kata yang beratur yang berisi pikiran yang lengkap. Yang kedua, unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat mempunyai 4 unsur, yaitu bentuk unsur-unsur segmental, yaitu kata, frase, klausa, wacana. Contoh kedua, intonasi, unsur suprasegmental. Intonasi final yang memberi ciri kalimat ada 3 buah, yaitu intonasi deklaratif, contoh kedua, intonasi unsur suprasegmental. Intonasi final yang memberi ciri kalimat ada 3 buah, yaitu intonasi deklaratif, intonasi integratif, dan intonasi seru. Yang ketiga, situasi yang menimbulkan ujaran tersebut. Hal ini mempengaruhi pilihan kata dan intonasi yang digunakan oleh penutur. Yang terakhir, makna arti yang didukungnya. Baiklah, itulah materi dari kelompok 5. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.